Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eko Prasetya Widianto, dosen program studi Diploma 3 Keperawatan, Kampus Kota Pasuruan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Karena itu, setiap mata kuliah yang saya ampu, saya rancang berdasarkan prinsip Outcome Based Education atau OBE, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Prinsip tersebut saya implementasikan melalui penyusunan rencana pembelajaran semester mata kuliah metodologi keperawatan berkode KVK 0107 berbobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, serta diberikan pada semester 2 program studi Diploma 3 Keperawatan Kampus Kota Pasuruan. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep proses keperawatan yang mencakup pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan, evaluasi dan dokumentasi asuhan keperawatan dengan menerapkan prinsip berpikir kritis. Dalam penyusunan RPS, saya menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, strategi pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan asesmen sehingga seluruh proses pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi. Berdasarkan RPS tersebut, saya menetapkan 3 CPMK, yaitu menerapkan proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Memberikan asuhan keperawatan melalui kerja sama tim. Menerapkan konsep caring. Konsep caring adalah sikap perawat yang peduli, empati, dan menghargai klien dalam memberikan asuhan keperawatan. Kompetensi tersebut dikembangkan secara bertahap melalui pembelajaran teori, praktikum, dan penyelesaian kasus keperawatan. Implementasi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik setiap CPMK. CPMK pertama menggunakan pembelajaran aktivitas partisipatif dan penugasan untuk membangun pemahaman konseptual. Selanjutnya, CPMK kedua dan ketiga menggunakan metode pembelajaran case method, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan penalaran klinis dalam penyusunan asuhan keperawatan. Untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, saya memanfaatkan learning management system dari Universitas Jember, media presentasi, video pembelajaran, serta laboratorium keterampilan keperawatan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan terintegrasi antara teori dan praktiknya. Sistem asesmen yang saya rancang selaras dengan capaian pembelajaran, meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, lembar kerja mahasiswa, perform praktikum, serta penugasan berbasis kasus, sehingga penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir klinis mahasiswa dapat dievaluasi secara komprehensif. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan perawat vokasi yang profesional, kompeten, beretika, dan siap memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi dari rencana pembelajaran semester yang telah saya susun, berikut saya tampilkan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada mata kuliah metodologi keperawatan dengan topik pengkajian keperawatan. Kegiatan ini merupakan pembelajaran teori pada minggu ketiga sesuai dengan tahapan pembelajaran yang telah direncanakan dalam RPS. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya ya baik pada hari ini ya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari alangkah lebih baiknya ya kita
mulai dengan doa dulu ya. Oke. Jadi doa silahkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai. Oke, dapat diakhiri ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, hari ini di mata kuliah metodologi keperawatan ya, di pertemuan yang ketiga ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengkajian keperawatan ya. Nah, jadi dari tujuan dari pembelajaran kali ini, rekan-rekan diharapkan mampu untuk memahami yang namanya CPL keempat ya. Nah, jadi CPL keempat itu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan. Nah, dari CPL 4 itu nanti rekan-rekan harapannya mampu untuk menerapkan proses keperawatan. Nah, itu adanya di CPMK 1. Nah, dari CPMK 1 ini harapannya setelah nanti rekan-rekan mengikuti pembelajaran hari ini ya, rekan-rekan bisa yang pertama mampu untuk menjelaskan ya pengertian dari pengkajian keperawatan ya, dari awal ya, dari pengkajian itu adalah bagian dari proses keperawatan. Nah, yang nomor dua, rekan-rekan mampu mengidentifikasi berbagai sumber data yang digunakan untuk pengkajian keperawatan. Nah, yang ketiga, rekan-rekan mampu membedakan jenis dan klasifikasi dari data pengkajian. Dan yang keempat, rekan-rekan mampu menerapkan teknik anamnesa ya, anamnesa untuk melakukan pengkajian keperawatan. Nah, yang kelima adalah rekan-rekan mampu menjelaskan prinsip dan prosedur dalam pemeriksaan fisik. Nah, terus kemudian yang keenam, nanti di akhir rekan-rekan harus bisa mendokumentasikan hasil pengkajian keperawatan secara lengkap, terus kemudian juga sistematis, akurat ya, dan sesuai dengan standar dokumentasi keperawatan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum saya masuk lebih dalam ke materi kita tentang pengkajian keperawatan ya. Nah, jadi dari sini saya punya dua gambar. Nah, dari gambar ini rekan-rekan bisa lihat apakah ada perbedaan antara gambar satu dengan gambar dua. Nah, kira-kira dari gambar ini mana perbedaannya? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Yang nggak ada apa? Gajah. Oke. Burungnya nggak ada. Apalagi batunya. Bannya di belakang juga. Oke. Lampu. Oke. Nah, jadi dari rekan-rekan melihat ada perbedaan di sana ya. Nah, itulah yang disebut sebagai salah satunya sebagai pengkajian. Jadi rekan-rekan mengkaji gambarnya ini ya, mengkaji gambar di mana letak perbedaannya. Oh, yang normal seperti ini. Oh, yang ternyata ada yang beda, tidak normal. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini ya, tentang bagaimana melihat data dari hasil pengkajian itu untuk dilihat, untuk diklasifikasikan kira-kira data itu normal atau abnormal gitu ya. Nah, materi tentang pengkajian keperawatan ini merupakan sambungan atau lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di mana pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang proses keperawatan. Masih ingat apa saja proses keperawatan? Ada pengkajian, diagnosis, terus kemudian ada apa lagi? Intervensi. Oke, ya. Jadi yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi itu adalah bagian dari yang kita sebut sebagai proses keperawatan. Nah, dari proses keperawatan itu yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, yaitu pengkajian. Nah, jadi bagaimana melakukan pengkajian keperawatan. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama, saya akan menjelaskan materinya. Nah, terus kemudian nanti ada latihan-latihan yang akan kita lakukan dalam melakukan pengkajian keperawatan. Nah, terus kemudian nanti ada diskusi. Nah, terus kemudian nanti akan saya evaluasi bagaimana rekan-rekan tentang sudah paham belum tentang pengkajian keperawatannya ini gitu ya. Nah, terus kemudian di akhir nanti ada kesimpulan. Nah, di yang terakhirnya nanti adalah kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Materi yang pertama dari proses keperawatan adalah tentang pengkajian keperawatan. Nah, jadi dari pengertiannya, pengkajian keperawatan ini merupakan tahap pertama ya dalam proses keperawatan. Nah, jadi dalam tahap pertama ini mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis data dari pasien. Nah, itu nanti untuk menentukan masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Nah, itu salah satu pengertiannya dari pengkajian keperawatan. Nah, apa saja sumber data dari pengkajian keperawatan itu ya? Nah, jadi nanti ada sumber data primer dan juga ada yang namanya sumber data sekunder. Nah, jadi sumber data primer itu berasal dari pasien. Nah, saat rekan-rekan bertanya kepada
pasien. Nah, itu namanya sumber data primer. Nah, terus kemudian ada sumber data sekunder. Nah, ini rekan-rekan mendapatkan data dari keluarga, dari catatan medis, ya, terus kemudian juga dari tim kesehatan yang lainnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sumber data sekunder, ya. Nah, jadi dalam pengkajian sumber data itu ada dua, ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi sumber datanya, nah sekarang jenis dan klasifikasinya dari pengkajian keperawatan. Nah, ternyata juga ada dua jenisnya. Jadi ada yang namanya data subjektif, ada yang namanya data objektif, ya. Nah, jadi yang pertama data subjektif. Nah, data subjektif itu disampaikan langsung oleh pasiennya. Contohnya adalah seperti keluhan nyeri, mual, ya, terus kemudian juga perasaan cemas dari pasiennya. Nah, itu yang kita sebut sebagai data subjektif, ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah data objektif. Nah, data objektif itu yang dilakukan oleh perawat. Nah, perawat melakukan observasi, ya, perawat melakukan pemeriksaan fisik, ya, diantaranya datanya adalah tekanan darah, suhu tubuh, ya, hasil laboratorium dan ekspresi wajah dari pasiennya. Nah, itu yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat. Nah, jadi ada dua jenis data pengkajian, ya. Apa saja tadi dua jenis datanya? Data subjektif dan data objektif. Ya, jadi dari dua data itu adalah jenisnya dari pengkajian keperawatan. Nah, sekarang karena tadi rekan-rekan sudah paham jenis-jenis dari data pengkajian, ya. Tadi ada jenis data subjektif, juga ada data objektif. Nah, di sini saya membawa papan, ya. Nah, dari papan ini sudah diklasifikasikan, saya klasifikasikan ada tempatnya untuk data subjektif, ada tempatnya untuk data objektif. Nah, jadi nanti setelah ini saya minta bantuan dari salah satu mahasiswa untuk membagikan kartu yang sudah saya siapkan, ya. Jadi nanti kartunya dibagikan kepada setiap mahasiswa. Nah, setelah itu ketika rekan-rekan sudah mendapatkan kartunya, tolong dibaca, dilihat, dicermati. Data yang ada di kartu itu termasuk data subjektif atau objektif. Nah, kalau sudah, silahkan nanti maju, terus kemudian ditempel ke tempat datanya ada di mana, gitu ya. Sudah paham sampai sini? Oke, ya. Kira-kira siapa mahasiswa yang bisa membantu saya untuk membagikan kartunya? Siapa? Oke, silahkan Mas, monggo maju. Oke, ya, tolong dibagi ke setiap mahasiswa, ya. Saya bacakan aja, ya. Di sini ada jenis data subjektif, ada data objektif, ya. Kalau nanti jawabannya benar, nah, biar rekan-rekan antusias, ya. Jadi kalau nanti saya bilang oke, jawabannya benar, jawabannya rekan-rekan bisa membalas dengan oke Pak Eko, bisa ya? Nah, oke, kita coba dulu. Oh, ini jawabannya oke, benar. Oke, Pak Eko. Oke, terima kasih, ya. Kita lihat dulu. Data yang pertama adalah data subjektif. Saya merasa sesak. Kira-kira benar atau salah? Benar. Oke, ini jawabannya benar. Oke, Pak Eko. Oke, kita lanjut ke data yang selanjutnya. Ada data objektif. Nah, kita lihat data objektif di sini hasil dari RR, respiration rate-nya 20. Kira-kira benar atau salah? Benar. Oke, ini jawabannya benar. Oke, Pak Eko. Oke, terima kasih applause untuk semuanya. Ya, dalam pengkajian selain jenis data tadi, berikutnya adalah yang namanya anamnesa. Nah, anamnesa di sini mulai dari menganamnesa identitas pasien, keluhan utama, ya, terus kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan juga riwayat kebiasaan dan pola hidup. Nah, maka di sini kita bedah satu-satu, ya. Yang pertama adalah keluhan utama. Nah, keluhan utama itu biasanya yang disampaikan oleh pasien adalah saya sesak nafas sejak tadi malam misalnya, terus kemudian kepala saya pusing. Nah, itu namanya keluhan utama. Nah, itu adalah keluhan utama dari pasien yang disampaikan. Jadi keluhan utama di sini adalah alasan utama dari pasien datang atau dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu yang kita sebut sebagai keluhan utama. Nah, berikutnya adalah riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat penyakit sekarang ini merupakan uraian kronologi dari perkembangan keluhan utama dari pasien mulai dari pertama kali muncul sampai memperoleh tindakan di layanan kesehatan. Ya, sebagai contohnya pada data riwayat penyakit sekarang adalah pasien mengatakan sesak nafas mulai dirasakan sejak 2 hari yang lalu, ya. Jadi ada riwayatnya. Terus kemudian saat bekerja di sawah, ya, sesaknya semakin berat saat berjalan, ya,
saat beraktivitas, terus kemudian disertai keluhan batuk ya. Terus kemudian pasien di sini sudah mengkonsumsi obat batuk ya, obat batuk yang dibeli di apotek tetapi belum ada perbaikan. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai riwayat penyakit sekarang. Jadi kronologisnya mulai dari awal keluhan utama sampai mendapatkan tindakan di layanan kesehatan. Nah, itu yang namanya riwayat penyakit sekarang. Nah, data berikutnya adalah riwayat penyakit dahulu. Nah, riwayat penyakit dahulu ini informasi mengenai penyakit, tindakan medis maupun kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien sebelum keluhan saat ini ya. Nah, jadi sebelum. Nah, jadi sesuai dengan namanya riwayat penyakit dahulu. Nah, contoh datanya yang dituliskan adalah pasien memiliki riwayat hipertensi ya selama 5 tahun. Terus kemudian mengkonsumsi obat amlodipin ya. Itu riwayatnya hipertensi. Ternyata pasien juga memiliki riwayat diabetes ya. Nah, terus kemudian pernah menjalani operasi ya pada tahun 2018. Nah, jadi itu adalah contoh data yang disebut sebagai riwayat penyakit dahulu ya. Berikutnya adalah riwayat penyakit keluarga. Nah, riwayat penyakit keluarga ini adalah informasi mengenai penyakit yang pernah atau sedang dialami oleh anggota keluarga ya. Nah, jadi contohnya datanya adalah ayah pasien memiliki riwayat hipertensi dan meninggal akibat stroke pada usia 68 tahun. Nah, itu menjadi sebuah riwayat penyakit keluarga dari pasiennya. Nah, itu adalah informasi mengenai penyakit yang pernah diderita oleh keluarga dari pasiennya. Nah, itu kita sebut sebagai riwayat penyakit keluarga ya. Nah, jadi itu tadi rekan-rekan sudah bisa mengelompokkan data subjektif dan objektif. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian pengkajian keperawatan. Nah, barusan kita belajar tentang bagaimana keluhan utama ya, terus kemudian riwayat penyakit sekarang. Nah, sekarang yang akan kita aplikasikan, yang akan kita diskusikan ya. Jadi rekan-rekan sudah dibawa ya lembar kerja mahasiswanya? Sudah. Nah, jadi dari lembar kerja mahasiswa atau LKM itu ya, silahkan nanti saya putarkan audio dari pasien ya. Jadi silahkan rekan-rekan dengarkan baik-baik suara audio dari pasien. Nah, terus kemudian tugas rekan-rekan adalah menuliskan apa keluhan utamanya ya, atau juga apa riwayat penyakitnya ya dari pasien ini. Ya, oke. Sudah dipersiapkan LKM-nya sudah? Oke, sudah dibawa ya. Oke, saya cek sudah dibawa satu-satu. Oke, sudah ada ya. Oke, ya. Jadi dari LKM itu rekan-rekan sekarang coba cari dulu dari LKM itu mana yang letaknya dari data keluhan utama. Sudah ketemu keluhan utama? Oke, sudah ketemu ya. Nah, jadi sekarang setelah ini rekan-rekan saya perdengarkan audio ya. Jadi silahkan didengarkan baik-baik ya. Keluhan utama ataupun juga data yang disampaikan oleh pasien ini ya. Nah, jadi coba kita perdengarkan bersama. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Saya merasa semangat sebagai pasien Anda hari ini. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, oke, siap Pak. Silahkan Bapak menyampaikan keluhannya. Umur saya 58 tahun. Oke. Saya laki-laki. Saya tinggal di Jalan Melati nomor 15, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Pekerjaan saya petani dan saya sudah menikah. Saya merasa sesak napas sejak tadi malam dan semakin berat kalau berjalan. Sesaknya mulai terasa tadi malam setelah pulang kerja. Awalnya ringan, tapi lama-kelamaan semakin berat. Saya juga batuk berdarah putih dan cepat capek. Kalau duduk dan istirahat sesaknya agak berkurang. Saya punya riwayat tekanan darah tinggi sejak 5 tahun yang lalu dan rutin minum obat dari puskesmas. Saya belum pernah operasi dan tidak punya lagi obat maupun makanan. Ayah saya dulu juga menderita hipertensi dan meninggal karena stroke. Ibu saya punya diabetes. Saudara kandung saya tidak ada yang menderita penyakit seperti ini. Ya. Nah, itu adalah data yang kita dapat dari pasien. Nah, tadi rekan-rekan sudah mendengarkan apa saja keluhan utama dari pasien ya. Terus kemudian riwayat penyakit sekarangnya, terus juga ada riwayat penyakit dahulu ya. Nah, terus juga rekan-rekan juga tadi mendapatkan data riwayat penyakit keluarga. Nah, itu silahkan dituliskan yang sudah dituliskan ya di lembar kerja mahasiswa. Disimpan dulu. Jadi dari data pemeriksaan fisik ini yang pertama dilakukan ada yang namanya inspeksi. Nah, inspeksi ini caranya adalah dengan mengamati. Kita melihat bagaimana dari bentuk dari pasiennya, bentuk, warna, pergerakan dan kelainan fisik dari pasien ada atau tidak. Nah, itu namanya inspeksi. Yang berikutnya adalah yang namanya palpasi. Nah, caranya bagaimana palpasi? Palpasi ini meraba area tubuh untuk melihat teksturnya, suhu,
kelembapan ya, terus kemudian adanya massa atau nyeri tekan ada atau tidak. Ya, itu namanya adalah pemeriksaan fisik dengan metode palpasi. Nah, berikutnya adalah metode auskultasi. Nah, ini mendengarkan suara tubuh seperti suara jantung, suara paru ya, terus kemudian juga bising usus. Nah, itu menggunakan alat yang namanya stetoskop. Nah, yang keempat adalah nanti metodenya adalah menggunakan yang namanya perkusi. Ya, caranya dengan mengetuk bagian tubuh untuk menilai densitas organ dan mendeteksi adanya cairan atau udara dalam tubuh. Ya, jadi itu metodenya, caranya. Tapi kalau tidak kita coba, kita mungkin tidak bisa melakukan metode pemeriksaan dan fisiknya. Nah, hari ini, tapi sebelum itu, bagaimana sih caranya ya supaya rekan-rekan bisa mengaplikasikannya nanti? Ya, saya butuh 2 mahasiswa untuk membantu mempraktekkan bagaimana cara metode pemeriksaan fisik ini. Ada yang bisa membantu saya? Siapa? Oke, ada 2. Oke, silahkan maju Mas dan Mbak. Oke, ya. Mas Hadi minta tolong untuk diambilkan stetoskop dan pantumnya ya. Oke, terima kasih Mas Hadi. Oke, terima kasih. Nah, jadi rekan-rekan, hari ini saya membawa pantum ya. Pura-puranya pantum ini adalah pasien ya. Nah, dan bagaimana cara melakukan metode pemeriksaan fisiknya? Nah, yang pertama nanti akan dicoba oleh Mbak Dian ya. Nah, Mbak Dian akan mencoba metode pemeriksaan fisiknya. Nah, yang pertama adalah metode inspeksi. Ya, bagaimana inspeksi? Berarti mengamati ya, mengamati misalnya bentuk wajah atau bentuk kepala ya, ini diamati ya. Jadi nanti diamati apakah ada yang abnormal atau adakah yang abnormal. Nah, itu diinspeksi, diamati. Terus berikutnya adalah metode apa yang namanya? Palpasi. Ya, palpasi ini ya benar sekali Mbak Dian. Jadi diraba di area tubuh dari pasiennya ya, terus kemudian dilihat apakah ada tekstur ataupun juga adanya massa atau nyeri tekan ya, itu nanti dicatat, didokumentasikan. Nah, berikutnya adalah metode pemeriksaan fisik dengan auskultasi. Nah, contohnya kita mendengarkan suara paru, suara jantung ya, kemudian kita mendengarkan suara bising usus ya, kira-kira di mana? Nah, bisa di area abdomen. Nah, itu untuk mendengarkan auskultasi suara bising usus. Ya, itu namanya auskultasi, kita pakai yang namanya stetoskop. Nah, yang keempat adalah metode pemeriksaan fisiknya dengan cara perkusi. Ya, bagaimana caranya? Nah, ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian ya. Nah, jadi seperti yang rekan-rekan lihat ya, ketika nanti rekan-rekan mungkin ada yang belum tahu ya, di buku ajar dan juga di modul praktikum, nah, di situ ada gambarnya. Nah, itu silahkan rekan-rekan bisa membuka kembali ya, dan juga di MMP ada. Nah, jadi itu tekniknya, metodenya untuk melakukan pemeriksaan fisik ya, dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan juga perkusi. Oke ya. Sudah mencoba metode pemeriksaan fisik ya, kira-kira susah atau sudah bisa sekarang? Sudah bisa ya, ternyata mudah ya. Jadi cukup dengan 4 metode tadi, dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi dan juga perkusi ya, rekan-rekan bisa mendapatkan data-data pemeriksaan fisik ya. Nah, dari data yang sudah didiskusikan tadi silakan nanti diunggah di MMP. Oke. Berikutnya ya, tadi rekan-rekan sudah paham bagaimana pengkajian keperawatan ya, sudah bisa mengelompokkan data subjektif objektif, terus kemudian sudah bisa membedakan antara keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu ya, terus juga sudah bisa melakukan teknik pemeriksaan fisik ya. Jadi ternyata dalam melakukan pengkajian keperawatan ya, berdasarkan dari penelitian saya di salah satu artikel jurnal yang sudah kita publiskan, jadi di situ ternyata selain faktor-faktor tadi dari pengkajian juga ada faktor yang lain ya. Ternyata dalam pengkajian keperawatan itu juga harus mengkaji ada yang namanya faktor demografi, terus kemudian faktor budaya kesehatan, terus kemudian faktor dari apakah ada risiko keracunan, risiko kontaminasi, risiko cedera dan juga risiko stres dari pasiennya. Nah, ternyata data pengkajian itu nggak hanya tentang
data-data subjektif dan objektif ya, ternyata banyak faktor yang lain. Nah, itu berdasarkan dari hasil penelitian kami di area pertanian. Nah, itu ternyata data pengkajian itu ternyata bisa luas gitu ya. Nah, jadi sangat kompleks sekali. Jadi data pengkajian itu sangat penting sekali untuk proses keperawatan ya. Ya, itu berdasarkan dari hasil penelitian kami. Ya. Jadi kesimpulan pada perkuliahan hari ini ya, yang pertama adalah ternyata pengkajian keperawatan itu merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan yang memiliki tujuan ya untuk mengumpulkan data. Dan ternyata data itu harus sistematis. Contohnya kayak tadi ada perbedaan subjektif sama objektif. Nah, itu berarti sistematis, terus kemudian harus akurat, harus benar ya, terus kemudian harus komprehensif dan juga karena sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis ya. Dan yang kedua, dalam pengkajian itu harus ada yang namanya keberhasilan dalam pengkajian itu sangat ditentukan oleh kemampuan dari rekan-rekan dalam melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik serta mengidentifikasi tadi subjektif dan objektif secara cepat ya, secara tepat. Nah, kemudian dari data hasil pengkajian tadi kalau sudah lengkap itu didokumentasikan ya. Nah, setelah didokumentasikan nanti digunakan untuk menetapkan diagnosis keperawatan. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini ya. Jadi tentang pengkajian keperawatan. Nah, mungkin dari sini rekan-rekan ada yang masih ingat ya. Pembagian dari jenis dari pengkajian itu ada berapa jenisnya? Datanya ada dua, ada data subjektif dan data objektif. Ya, jadi ada dua data yang perlu dikelompokkan ya, data subjektif dan juga data objektif ya. Setelah itu dengan salah satu teknik anamnesa yang bisa kita dapat datanya adalah namanya apa? Setelah wawancara tadi kita mendapatkan data tentang data primer sekunder ya. Data primer dari pasiennya. Nah, tadi namanya kalau di lembar kerja mahasiswa tadi yang disampaikan oleh pasien itu namanya data subjektifnya tadi ya. Nah, terus kemudian kalau dari hasil pemeriksaan fisik nanti masuknya di data objektif ya. Jadi itu adalah cara melakukan pengkajian keperawatan ya. Jadi rekan-rekan hari ini sudah memahami bagaimana cara melakukan pengkajian keperawatan. Nah, jadi nanti ketika rekan-rekan hari ini kan sudah belajar ya, nanti silahkan ingin mendalami bagaimana belajar lagi tentang pengkajian keperawatan, silahkan bisa belajar dari pustaka yang sudah saya susun ya. Jadi daftar pustaka ini silakan nanti dicek ketika rekan-rekan ingin belajar lebih dalam lagi untuk belajar tentang pengkajian keperawatan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, hari ini kan sudah kita bahas tentang pengkajian keperawatan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita laksanakan praktikum. Nah, materi selanjutnya adalah pemeriksaan fisik head to toe ya. Jadi pemeriksaan mulai dari kepala sampai ekstremitas sampai kaki ya. Nah, itu nanti dengan metode yang tadi, ada yang namanya inspeksi, palpasi ya, auskultasi dan juga perkusi. Nah, itu nanti kita laksanakan di laboratorium ya. Jadi untuk mempersiapkan di pertemuan selanjutnya, silahkan dibaca lagi modul praktikumnya dan juga buku ajar dari metodologi keperawatan ya. Jadi itu untuk kontrak kita selanjutnya. Dan di akhir ya, seorang perawat yang baik ya tidak hanya mendengar keluhan pasien, tetapi mampu memahami setiap data sebagai dasar memberikan asuhan yang profesional, holistik dan penuh empati ya. Jadi itu kalimat penutup dari perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan untuk bisa nanti melakukan pengkajian secara komprehensif kepada pasien. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama.